menyingkat waktu, dokter ini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan. Dan memang pertanyaan ini spesial buat dokter ya. Dokter, mohon izin untuk saya bacakan ya dok ya. Ya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang pertama dari siapa nih? Collins. Mengenai penyakit stroke sudah 3 tahun, berapa supahabu atau beta dikonsumsi baru bisa ada perubahan dok. Jadi belum menanyakan kalau stroke udah 3 tahun, supahabu apa dok? Alfa atau beta yang bisa dikonsumsi dan perubahannya itu kelihatan setelah mengkonsumsi berapa lama? Dokter mohon jawaban dari dokter. Iya, jadi gini Pak, kalau ini kan artinya pertanyaannya datanya sangat minim, hanya disebutkan stroke, hanya disebutkan stroke. Saya terus terang yang pasti untuk perubahan kita menggunakan supahabu, kalau yang cepat itu dalam waktu 1 bulan, gitu, dalam waktu 1 bulan. Nah, secara rata-rata kurang lebih 3 bulan, gitu Pak. Oke. Nah, pada pertanyaan ini tidak kurang disebutkan bahwa misalnya stroke-nya itu sudah berapa lama, pertama, kedua, tingkat kerusakan sarafnya juga seberapa besar. Nah, itu juga Stroke 3 tahun dok. Stroke udah 3 tahun. stroke-nya 3 tahun. Nah, Iya. kemudian kerusakan sarafnya seberapa besar juga saya tidak memiliki data. Artinya mungkin kalau misalkan saya sebagai dokter yang menangani pasien tersebut yang melihat defisit neurologisnya, kerusakan sarafnya, kemudian seberapa parah paralisisnya atau kelumpuhannya. Nah, saya bisa mempertimbangkan antara tingkat kerusakan yang terjadi dengan potensi perbaikan dan maksimal sampai pada tahap yang mana gitu Pak. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi saya tidak bisa menjawab bahwa oh ini akan kembali lagi seperti semula. Tapi setidaknya dengan kerusakan yang sebesar ini nanti dia akan seperti apa perbaikannya atau maksimal sampai seberapa, sampai di mana misalnya Pak ya, yang tadinya tangannya lumpuh ya misalnya ya, setidaknya tangannya mulai bisa ada pergerakan tapi tidak bisa melakukan gerakan motorik kasar maupun halus, hanya bisa digerakkan. Yang tadinya hanya lumpuh menggantung aja, kalau orang Jawa bilang ngeplek ya. Saya pernah dengar tuh ngeplek, ngeplek ya. Jadi tangannya tuh nggak berfungsi apa-apa. Nah, paling hanya bisa digerakkan gitu. Tapi dia tidak bisa misalkan menggenggam, itu gerakan motorik kasar. Mendorong, itu motorik kasar. Nah, menulis itu motorik halus. Menjahit, memasukkan benang ke dalam lubang jarum itu motorik halus, itu contoh. Nah, itu adalah tingkat kemajuan yang bisa dinilai. Nah, karena saya tidak mengetahui tingkat kerusakannya, saya juga tidak bisa memprediksi nanti tingkat kemajuannya sampai menjadi bagaimana gitu Pak, sampai ke tahap yang seperti apa gitu. Tapi kurang lebih 3 bulan Pak. Nah, saran dokter nih dok, sarannya minum yang mana dok? Alfa atau beta dok? Dan saran dokter berapa? Ya, kalau misalnya lambungnya kuat, ya, kalau lambungnya kuat, yang betanya dibagi aja pagi 1, siang 1, malam 1. Ya, kenapa? Sehari 3 kali, karena kandungan yang beta itu dia kan gamatnya itu, ya, per kapsulnya 250 mg. Gitu. Jadi, kalau sehari 3 kali, sehari 3 kapsul maksudnya, pagi, siang, malam dengan dosis terbagi, pasien tersebut masih mendapatkan gamat senilai 750 mg. Nah, itu masih belum terlalu tinggi sebenarnya, itu Pak. Itu. Tapi lebih baik dengan dosis seperti itu, namun digunakannya secara jangka panjang, kurang lebih 3 bulan. Nah, dievaluasi setiap 1 bulan kemajuannya. Misalnya, tangannya belum bergerak selama 1 bulan penggunaan. Tapi setidaknya nilai-nilai lab-nya dibandingkan dengan sebulan yang lalu, pasti ada perubahan. Gitu Pak. Baik dokter, terima kasih dok. Sama-sama. Yang alfa itu tadi yang beta ya Pak. Kemudian yang alfanya, yang alfanya mendampingi yang beta karena alfa itu fungsinya adalah untuk melancarkan aliran darah. Selain dia juga bisa untuk mengembalikan elastisitas pembuluh darah. Salah satu stroke itu kan akhirnya, umumnya stroke itu didahului dengan misalnya Pak ya,
hipertensi dulu. Nah, sebelum Iya. terjadi hipertensi, orang tersebut dia mengalami kekakuan pembuluh darah atau aterosklerosis. Jadi pembuluh darahnya itu kaku, yang mana pembuluh darah yang harusnya adalah dia elastis gitu. Nah, kenapa kaku? Ya dindingnya itu terlapisi semacam zat lilin seperti lemak. Kemudian juga dari rokok, ya walaupun dia mungkin dia tidak perokok, tapi dia perokok pasif, nggak sengaja sering menghirup asap-asap rokok lingkungan di sekitarnya, kayak gitu Pak. Nah, Supahabu itu mengembalikan pembuluh darah yang tadi kaku, dia menjadi elastis, kemudian aliran darah yang tadinya kurang baik, secara bertahap diperbaiki, sampai ujung yang kita harapkan adalah defisit neurologisnya atau kerusakan saraf yang sudah terjadi di otak, mudah-mudahan sebagian besar masih bisa dihidupkan kembali, gitu Pak. Nah, untuk hal itu tidak ada yang bisa memprediksi. Oke, terkait dengan alfa mendampingi beta, saran dokter alfa minum berapa Iya, kapsul dok? iya, yang alfa boleh Pak, 3 kapsul aja, gitu. 3 kapsul pagi, kemudian malam 3 kapsul lagi. Jadi 6. Oh 6, oke 6 Ya, kapsul. nggak apa-apa nanti kalau misalnya setelah 3 bulan sudah banyak kemajuan, yang alfanya diturunkan menjadi sehari 3 kapsul, boleh mau langsung minum langsung 3. Nah, namun untuk yang beta, saya sarankan dengan dosis terbagi, pagi 1, siang 1, malam 1. Oke, masih sama ya dosisnya ya, kalau untuk Iya, beta. Pak. Iya, Pak. Baik, terima kasih dokter. Ini pertanyaan Sama-sama. dari Ibu Novarina. Ini terkait dengan pertanyaan semalam dok. Sesuai dengan penjelasan dokter Oscar tadi malam, untuk obat hipertensi harus ada 2 macam, yaitu untuk pembuluh darah vena dan arteri. Ibu ini smart banget. Untuk saat ini saya mengkonsumsi pagi yaitu amlodipin 10 mg dan bisoprolol 5 mg. Untuk malam kondesertan 8 mg dan simvastatin 20 mg. Apakah obat yang saya dapat ini sudah mengcover untuk pembuluh darah vena dan arteri? Saya ada kardiomegali dan HHD. Apakah nanti obat-obatan ini bisa digantikan dengan hanya minum alfa dan beta aja? Saran dokter gimana? Terima kasih pertanyaan Ibu Nova. Kami dari Supabu mendoakan Ibu bisa segera sembuh ya, Ibu bisa kembali jantungnya ya yang sudah membesar secara bertahap nanti pelan-pelan dia bisa kembali normal ya. Jadi jantung besar itu Pak Suratno, Ibu Nova ya Pak Suratno ya? Iya, Ibu Nova. Iya, Ibu Nova. Ibu Nova ya, ya. Itu disebut kardiomegali. Nah, itu terjadi karena beban jantung yang terlalu besar. Nah, jadi otot ventrikelnya itu mengalami pembesaran. Contoh, Bapak Ibu kalau sering latihan beban, ya, tangannya kan jadi berotot. Gitu Pak kira-kira. Nah, jadi pembesaran jantung itu karena beban jantungnya berat. Kenapa bisa berat? Bisa juga karena ada masalah dengan katupnya atau sudah memiliki hipertensi lama yang tidak terkontrol. Gitu. Maksudnya apa hipertensi lama yang tidak terkontrol? Jadi punya hipertensi sudah lama, namun tidak diobati secara serius sejak awal. Jadi, oh nggak hanya berdasarkan keluhan, oh nggak pusing, nggak gitu Pak. Nah, lambat laun hipertensi tersebut menyebabkan beban di jantung semakin besar. Nah, otot jantungnya menjadi semakin besar. Nah, disebut sebagai hipertensi heart disease. Nah, jantungnya yang membesar itu disebut sebagai kardiomegali. Nah, singkat dari cerita yang panjang ini adalah bahwa kita harus menangani tensinya, pertama. Kedua, kita harus mengembalikan fungsi jantung supaya tidak menjadi berat. Gitu. Apakah bisa dengan bisu pahu? Jawabannya bisa. Bisa sekali, Ibu, Bu Nova. Namun, artinya gini, saya mengatakan bisa sekali karena berdasarkan dengan kualitas yang ada dalam Supahabu, berdasarkan data-data klinis yang ada di dalam produk-produk Supahabu ya. Namun pesan saya untuk Ibu Nova dan Bapak Ibu semua apabila memiliki kasus yang hampir sama dengan Ibu Nova, ini kita sifatnya diskusi ya, tetap sambil menggunakan Supahabu untuk mengembalikan fungsi organ kita kembali menjadi baik adalah menerapkan pola hidup sehat, Ibu Nova. Itu yang paling penting. Gitu. Maksudnya bagaimana, Dok?
Ibu Nova olahraga ringan ya karena sudah mengalami HHD, hipertensi heart disease ya. Olahraga ringan, cukup merasa udah deg-degan aja atau udah mulai ada keringatan-keringatan dikit, stop. Stop. Tapi Iya. ya, tapi lakukan setiap hari atau 2 hari sekali. Itu. Usahakan tetap bergerak. Dok, saya ngepel, saya nyapu, itu olahraga bukan? Bukan. Dok, tapi saya keringetan. Makan cabai juga keringetan. Tapi keringetan karena makan cabai itu bukan olahraga. Artinya tolok ukur kita sehat itu bukan dari keringetannya. Orang stres pun bisa keringetan. Jadi usahakan olahraga ringan dan teratur ya, Ibu Nova. Kedua, makan usahakan yang rebus-rebus dan dikukus. Ibu Nova mau makan daging merah boleh, nggak apa-apa. Yang penting usahakan daging itu tidak mengandung lemak seperti daging rendang ya, atau disebut daging khas ya. Kalau saya salah nanti tolong diluruskan ya. Ya. Karena Khas saya dalam dok nggak pintar. namanya. Khas dalam. Khas dalam ya Ya. Pak ya. Nah, itu jangan takut. Yang tidak boleh adalah santan ya, yang kemudian kuah-kuah kaldu yang pekat seperti kuahnya sumsum rusuk ya, sumsum atau rusuk, kuah-kuah bakso sumsum kayak gitu-gitu. Itu yang nggak boleh gitu. Jadi silakan makan daging. Sebagai tambahan 100 gram daging merah itu mengandung kolesterol kurang lebih 88 gram atau 88 miligram, saya lupa ya, tapi 88 nilainya. 100 gram otak sapi, jadi daging merah 100 gram, otak sapi 100 gram. Kadar kolesterol daging merah itu hanya 88. Belakang saya lupa, gram atau miligram saya lupa. Nah, 100 gram otak sapi itu kandungan kolesterolnya Pak Suratno, Ibu Nova, Bapak Ibu sekalian, itu 2000. Wow. Beratnya sama, tapi kandungan kolesterol. Jadi ya itu yang nggak boleh gitu. Jadi Ibu Ya. silakan Bu Nova makan daging merah boleh ya. Yang penting dagingnya tidak mengandung lemak ya. Kemudian usahakan mengolah dagingnya dengan dikukus atau direbus gitu. Terus mulai dari sekarang makan sayur-sayur ya. Kemudian stop gula. Insya Allah Pak Suratno, kalau kita makannya bersih ya Pak ya, stop yang digoreng-goreng dalam 3 bulan sampai 6 bulan itu akan banyak kemajuannya Pak. Nanti kalau udah 6 bulan, Ibu Nova, dok pengen gorengan lagi, boleh nggak apa-apa. Tapi selama 6 bulan itu benar-benar dibersihin dulu pembuluh darahnya seluruhnya satu badan. Sekedar Gitu ya. kepingin ya dok ya, sekedar kepingin ya. Jadi kalau mau kepingin ya boleh makan kan gitu ya dok ya. Betul Pak. Terima kasih Pak. Betul sekali. Sama satu lagi Pak, pertanyaan beliau, udah tepatkah obatnya? Ya itu sudah tepatnya. Sifatnya itu untuk kolesterolnya, kemudian apa tadi? Bisoprololnya itu untuk hipertensi heart disease-nya, amlodipin untuk hipertensi pada venanya. Kemudian yang tadi depannya C, apa ya tadi ya obatnya? Kandesartan. Kandesartan ya. Kandesartan itu yang untuk arterial hypertension-nya sama untuk jantung. Jadi dia untuk meringankan beban jantung. Kandesartannya itu. Jadi udah oke ya dok ya. Tinggal Sudah bagus sekali. Yakin aja Bu bahwa dengan produk Supahabu sebentar lagi terjadi satu perubahan dan kami juga doakan semoga cepat sembuh ya Bu ya. Amin. Ibu Nova. Boleh next dok? Silakan Pak. Oke. Semoga membantu ya Bu Nova. Ya, ini pertanyaan. Sehat kembali ya. Amin. Ini pertanyaan dari Pak Ketut. Selamat malam Pak Dokter. Saya mau tanya bagaimana dengan yang menderita hidrosipalus? Apa bisa dibantu dengan produk Supahabu? Apa produknya dan berapa dosisnya dok? Hidrosipalus dok. Hidrosefalus ya. Hidrosefalus itu ya, hidrosefalus itu dia aliran darah di sistem sirkulasi darah di otaknya ada yang mengalami sumbatan atau tidak lancar sehingga terjadi penumpukan cairan dan banyak cairan di selaput otaknya. Nah, itu bisa Pak menggunakan yang alfa aja dulu Pak. Itu anak-anak atau dewasa ya Pak? Tidak disampaikan. Biasanya anak-anak kan dok kalau hidrosipalus itu dok? Ya.
Boleh Pak, menggunakan yang alfa. Kalau misalkan anak-anak 6 sampai 12 tahun, itu kurang lebih 2 kapsul. Jadi pagi 1, malam 1. Dibuka cangkangnya. Kalau misalkan udah bisa minum kapsulnya, boleh, nggak apa-apa. Oke. Ya. Kalau mau ditambahkan yang beta, boleh nggak? Nggak apa-apa. Yang beta sehari sekali untuk tambahan. Kita mungkin siang gitu ya dok ya? Betul Pak. Oke, Siang boleh, malam boleh. baik. Yang penting Itu betanya sehari bagus. sekali. Oh, ini Oke. anak umur 13 tahun, kata Pak Ketut ya? Oh 13 tahun, oke. Iya Pak Ketut. Jadi boleh Pak Ketut ya yang alfa pagi 1 sore 1, yang betanya seperti Pak Surato tadi bilang boleh siang atau malam. Ditambahkan betanya sekali aja, 1 sehari. Oke. Mudah-mudahan segera ada perubahan ya setelah mengkonsumsi pupuk Supabu. Boleh Insya lanjut Allah dok? ada. Boleh Pak, silakan Pak. Oke. Ini ada pesan sponsor nih dari Pak Yular. Selamat malam Pak Eko, Pak Suratno, dan Dr. Oscar. Supabu makin keren. Amin. Thank you Pak Yular. Mudah-mudahan bukan hanya makin keren, tapi bonusnya jadi lebih besar lagi. Semuanya yang ikut Zoom. Oke, berikutnya nih ada pertanyaan dari kalau yang marketing plan nanti bisa disampaikan karena materi marketing plan akan dikirimkan ke teman-teman bagi yang memerlukannya. Ini pertanyaan dari Ibu Osi. Malam Dokter Oscar, saya mau tanya, Supabu Alpha sebaiknya dikonsumsinya untuk penderita GERD, dikonsumsinya bagaimana untuk penderita GERD usia 18 tahun? Oh ya, anak saya kondisinya kaki tangan suka dingin, kalau tidur selalu berkeringat, tidak bisa makan pisang karena selalu sendawa. Tidur tidak teratur, kadang bisa sampai seharian nggak tidur dan jarang bergerak untuk olahraga. Badan kadang suka nyeri. Nah, terima kasih dokter pencerahannya. Ya, selamat malam Bu Osi. Ya, kemungkinan besar itu anaknya Ibu ya. Kemungkinan besar 1 kurang olahraga ya dari cerita singkatnya tadi ya. Jadi sistem sirkulasi tubuhnya kurang baik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saran saya 18 tahun berarti sudah dewasa muda ya. Jadi kalau ke dokter sudah bukan ke dokter anak, sebaiknya kayak dibawa ke internis untuk diperiksa Bu, apakah ada masalah pada tiroidnya. Nggak apa-apa, datang ke dokter internis, "Dok, saya mau periksa dong, kira-kira anak saya ada masalah nggak dengan tiroidnya?" Misalkan dokter tanya, "Kenapa Bu? Ibu curiga apa?" Silakan nanti disebutkan, suka berkeringat, suka kayak gitu, gitu. Eee, untuk pertanyaannya untuk GERD, itu menggunakan yang alfa ya, Ibu Osi, ya. Kalau ini kan dewasa muda ya, Ya, boleh Bu Osi langsung 3 kapsul aja pagi, sekali. Ketika baru bangun tidur, langsung 3 kapsul. ya, oke. Baik, ada lagi dok? Perut kosong ya, Ibu Osi ya? Iya, Cukup Pak, cukup. Oh ya, baik. satu lagi, maaf ini jadi tambahan. Selama untuk mengobati GERD-nya, pertama stop kopi Oke. ya, Bu Oci. Kemudian stop yang segala yang sifatnya asam. Ketiga, stop yang sifatnya mengandung pedas. Yang keempat, stop semua yang mengandung pengawet. Baik itu mie instan, baik itu saus tomat. Saus tomat kan nggak pedas, tapi dia mengandung asam, kemudian pengawet itu tajam untuk lambung. Gitu. Terus satu lagi, minuman-minuman yang botol ya, yang menggunakan Minuman, itu ya. ada pengawetnya, saya tidak sebutkan namanya, tapi Minuman kaleng itu ya ada dok ya, Kak? Botol, botol atau ya kaleng? botol atau kaleng, tapi terutama yang botol. Yang botol itu Oke, agak tajam ya. oke, Eh, Ya itu jadi stop dulu. Kalau mau minum teh benar-benar bikin teh gitu. ya, Teh teh ya di rumah, bikin di rumah gitu. baik. Sampai Cukup yang dok? mengandung alkohol ya. Iya, Pak. Oh, sama alkohol ya? Iya. Ya, yang kayaknya jarang ya anak walaupun ada 18 tahun, jarang ya kalau memang dia Kalau nggak Indonesia terkonsumsi. jarang dok, kalau Indonesia jarang. Betul. Ya betul, kalau di luar karena udaranya dingin ya, jadi alkohol seperti Ya, kayak kita minum Coca-Cola gitu. kayak kita minum teh aja dong. Kalau di Iya betul. kapal pesiar kan gitu. Oke, berikutnya nih Ibu Dian. Malam dokter, apa Subabu alfa dan beta bisa dikonsumsi jangka panjang? Apa ada dosis maintenance-nya?
Silakan dok. Ya, Ibu Desi ya Pak ya? Ini dari Ibu Dian. Oh maaf. Selamat malam Bu Dian. Semoga Ibu Osi, semoga tadi jawaban dari kami sudah bisa membantu ya. Dan untuk Ibu Dian, eh, apakah Supabu bisa diminum jangka panjang? Jawabannya bisa Bu Dian. Karena gini, ketika ada keluhan, ini kan herbal ya. Ketika ada keluhan, dosisnya ditingkatkan. Kemudian kita minum dengan cara kombinasi. Bisa kombinasi alfa dan beta, bisa juga alfa dulu. Setelah berapa waktu kita minumnya beta. Itu adalah art. Itu adalah teknik melakukan kombinasi aja. Namun pada kondisi yang tanpa keluhan itu sangat baik kalau kita tetap minum yang alfa dan beta. Karena alfa melengkapi beta, sebaliknya beta pun melengkapi fungsi dari alfa gitu. Kapan minumnya? Yang alfa usahakan pagi ketika belum aktivitas, langsung minum 1 atau 2 kapsul. Kalau tidak ada keluhan ya Bu ya, ini kita cerita kalau tidak ada keluhan. Kemudian yang beta, sehari sekali malam. Maksudnya apa dok? Kan nggak kenapa-napa. Betul. Jadi gini Bu, semakin usia kita bertambah, jadi gini, sebelum saya cerita ke tadi, pertama, setiap hari sel tubuh kita itu banyak yang mati dan banyak yang rusak. Karena aktivitas akan lebih banyak yang rusak ketika kita melewati hari-hari yang banyak stresor. Dan kita mengalami under pressure, kita mengalami rasa tertekan. Kita mengalami rasa tertekan jiwa. Nah, itu semakin banyak sel yang rusak dan semakin banyak sel yang mati gitu. Dan semakin banyak sel yang berisiko mengalami mutasi gitu. Ini Oke. percaya nggak percaya? Maksudnya apa? Bisa ke arah kanker. Saya Ya. bukan nakut-nakutin ya. Jadi memang seperti itu gitu. Jadi hal yang sederhana tapi bisa menjadi ketika jangka panjang bisa menjadi sesuatu yang serius. Nah, jadi kembali ke tadi bahwa sehari-hari sel kita tuh banyak yang mati dan banyak yang rusak, tergantung dari tingkat aktivitas kita, kedua tingkat stresor yang kita alami sehari-hari. Nah, fungsi dari Supahabu alfa maupun beta ya, berikut pun termasuk yang MX itu ibaratnya Ibu Dian ya Pak ya. Iya. Ya, itu bagaikan Bu menambal bagian-bagian yang rusak, menggantikan bagian-bagian yang mati, kemudian menghidupkan, mengaktifkan kembali bagian-bagian dari sel kita yang rusak. Gitu, Bu Dian. Contoh ini contoh ya. Di dalam yang alfa maupun beta dua-duanya sama-sama mengandung antioksidan, anti radikal bebas. Dia selain bisa untuk detoksifikasi untuk racun yang berada di dalam tubuh kita, untuk mengatasi racun dalam tubuh kita. Fungsi lain dari antioksidan tersebut adalah dia juga eh, apa untuk memperbaiki kelelahan dari sel kita di Berarti stres berarti di ini dok, stres ini metabolik. sebagai rejuvenasi ya dok ya, Betul, peremajaan gitu. permajaan. Betul. Nah, albumin sebagai sumber protein, Ibu Dian dan Bapak Ibu semua. Albumin sebagai sumber protein, dia sebagai bahan baku, ibaratnya semen dan batu batanya dari sel-sel yang rusak, sel-sel yang mati. Nah, itu bahan bakunya dari albumin. Albumin merupakan keluarga dari protein. Contoh, kita semua orang Jawa, orang Sunda itu bagian dari bangsa Indonesia, kira-kira kayak begitu. Secara garis besar namanya protein. Nah, keluarga dari protein salah satunya albumin. Nah, albumin itu mengandung kandungan protein tinggi sekali, bahkan lebih tinggi dari telur ayam, Ibu Dian. Nah, berikutnya lagi, semakin kita tua, otot-otot kita semakin lemas. Maksudnya kekuatannya itu berkurang. Bukan lemas. Ya. Saya koreksi, maaf ya. Kekuatannya berkurang. Kepadatannya berkurang. Nah, albumin ini dia akan memadatkan dari otot kita. Sehingga ketika kita tua, kita tetap energik gitu. Manfaat lain dari yang beta, dia mengandung kolagen. Kemudian dia mengandung untuk memperbaiki fungsi sendi. Seperti kita ketahui, makin kita umur banyak, semakin banyak sendi-sendi kita yang mengalami keausan atau kerusakan. Nah, itu diperbaiki oleh yang beta.
tujuan akhir dari minum alfa dan beta jangka panjang apa? Supaya ketika kita tua, kita tidak sakit-sakitan yang pertama. Kedua, kita nggak bolak-balik berobat ya, nggak bolak-balik disuntik ini, suntik itu karena keluhan-keluhan. Lawang sehat nggak ada keluhan gitu. Yang penting tetap sambil minum supahabu, baik alfa dan beta dua-duanya dikombinasi. Kemudian tetap olahraga ringan ya, karena olahraga dia salah satu cara untuk membuang racun melalui keringat. Kemudian olahraga itu ibaratnya ya seperti kita memanaskan mesin tubuh kita, kayak kita memanaskan kendaraan. Cukup dipanasin, maka kendaraan itu akan terawat. Begitupun tubuh kita. Gitu. Kira-kira gitu Pak Suratno. Yes, thank you dok. Ini pertanyaan dari Bu Sama-sama. Stefani Semarang. Sebenarnya boleh nggak sih dok supahabu dikonsumsi dengan obat kimia? Boleh. Jadi boleh ya. Boleh As kan? adjuvan ya. Iya, jadi obat kimia mengatasi gangguannya, ya. Obat kimia memperbaiki gangguannya. Herbal memperbaiki bagian-bagian yang rusak yang menyebabkan gangguan itu terjadi. Sampai sini bisa diikuti nggak Pak kira-kira? Iya, bisa. Jadi misalnya nih hipertensi aja. Obat anti hipertensi dia menjaga supaya tensi jangan tinggi. Supaya apa? Supaya orang tidak stroke. Kalau tensinya terkontrol oleh obat hipertensi, oleh obat anti hipertensi, sehingga orang itu jauh dari risiko stroke. Kita tujuannya adalah menjauhkan dia dari risiko stroke, dari risiko kerusakan ginjal. Hipertensi itu bisa merusak ginjal. Kemudian dari kerusakan mata, ya, dari kerusakan-kerusakan yang lain, dari pembengkakan jantung, ya. Itu fungsi dari obat kimia, Ibu. Nah, lantas di mana supahabu berperan? Supahabu berperan adalah pada sel-sel yang rusak yang membuat kita jadi hipertensi tadi. Misalnya, sel epitel atau sel lapisan dari pembuluh darah kita udah rusak, kaku, atau sudah tua, sudah menua. Kenapa? Karena kita hidupnya kurang sehat, karena kita sering menghirup polusi, sehingga terjadi kerusakan lebih cepat pada epitel atau pada lapisan permukaan pembuluh darah kita sehingga menjadi kaku. Nah, itu terjadi hipertensi, Bu. Nah, supahabu dia memperbaiki si pembuluh darah yang kaku itu. Dia diperbaiki pelan-pelan, nanti dia akan kembali menjadi elastis. Ketika pembuluh darah itu kembali elastis, otomatis hipertensinya pelan-pelan terkendali. Ketika hipertensi pelan-pelan terkendali, pelan-pelan juga secara bertahap orang itu dilepas ketergantungannya terhadap obat hipertensi. Siapa yang berhak melepas? Dokter yang merawat dengan berbagai pertimbangan dan berbagai perhitungan. Gitu.